Anak yatim yang ditinggalkan ayahnya kini jadi dokter hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang anak yatim dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah kehilangan ayahnya sejak kecil. Hidup dalam keterbatasan ekonomi, ia harus menghadapi berbagai rintangan untuk meraih impiannya menjadi seorang dokter. Dengan tekad, kerja keras, dan bantuan orang-orang baik di sekitarnya, ia akhirnya berhasil mencapai cita-citanya dan kini mengabdikan diri untuk membantu masyarakat kurang mampu. Hari masih pagi ketika Rian berjalan menyusuri jalan setapak menuju sekolah. Seragam putihnya sudah mulai kusam, celana yang dipakainya sedikit kedodoran, hasil jahitan ulang ibunya agar bisa dipakai lebih lama. Tasnya hanya berisi beberapa buku bekas yang diberikan oleh tetangganya. Namun, semangatnya tak pernah luntur. Di sekolah, Rian sering diajak oleh teman-temannya. Si Rian pakai sepatu bolong lagi, seru seorang anak sambil tertawa. Yang lain ikut menimpali, mungkin nanti dia jadi tukang sol sepatu, bukan dokter. Suara tawa menggema di halaman sekolah. Rian hanya diam, menunduk, dan menggenggam erat buku-bukunya. Hatinya perih, tapi ia menolak untuk menangis. Di dalam kelas, Rian adalah siswa yang paling rajin. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, ia menyimak dengan penuh perhatian. Ia sadar, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan ini adalah dengan belajar sebaik mungkin. Setiap malam, meskipun hanya diterangi lampu minyak, ia tetap membaca buku-buku pelajarannya dengan penuh tekad. Namun, keterbatasan ekonomi sering menjadi penghalang. Kadang-kadang ia harus pergi ke sekolah dengan perut kosong karena tidak ada makanan di rumah. Saat istirahat, sementara teman-temannya membeli jajanan di kantin, ia hanya duduk di pojok kelas, menahan rasa lapar. Pernah suatu hari, seorang teman baiknya, Adit, memberinya sepotong roti. "Rian, makan ini." "Aku masih kenyang," katanya, padahal Adit sendiri juga lapar. Rian terharu, tapi ia menolak. Ia ingin bertahan dengan kemampuannya sendiri. Satu-satunya tempat yang menjadi pelariannya adalah perpustakaan sekolah. Saat teman-temannya sibuk bermain di lapangan, Rian lebih suka menghabiskan waktunya di sana, membaca buku-buku yang membawanya ke dunia yang lebih luas. Ia tertarik membaca tentang tubuh manusia, bagaimana dokter bekerja, dan bagaimana ilmu kedokteran bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dari situlah impiannya semakin kuat, ia ingin menjadi dokter. Suatu hari, seorang guru bernama Bu Lestari memperhatikan Rian yang selalu serius belajar. "Rian, kamu mau jadi apa kalau sudah besar?" tanya Bu Lestari saat melihatnya sedang membaca buku kedokteran bekas. "Dokter, Bu," jawabnya mantap. Bu Lestari tersenyum dan menepuk pundaknya. "Kalau begitu, jangan pernah menyerah. Kamu punya potensi besar. Ibu akan bantu sebisa mungkin." Sejak saat itu, Bu Lestari sering memberikan tambahan pelajaran untuk Rian setelah jam sekolah. Ia juga membantu Rian mendapatkan beasiswa dari pemerintah agar bisa terus melanjutkan pendidikannya. Semangat Rian semakin berkobar. Namun, cobaan belum berhenti. Saat Rian duduk di kelas 2 SMP, ibunya mulai sering sakit-sakitan. Ia tak lagi bisa bekerja sekeras dulu, dan penghasilan mereka semakin menipis. Rian hampir putus sekolah karena tidak mampu membeli buku dan membayar uang seragam baru. Ketika situasi semakin sulit, Rian mengambil keputusan besar, ia mulai bekerja sepulang sekolah. Ia membantu seorang pemilik warung makan mencuci piring dan mengangkat barang dagangan. Meskipun lelah,
ia tetap belajar di sela-sela pekerjaannya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di sudut warung dan membaca buku sambil menunggu piring-piring kering, seorang pelanggan yang sudah memperhatikannya bertanya, "Nak, kamu suka belajar?" Rian mengangguk. "Saya ingin jadi dokter, Pak." Pelanggan itu tersenyum. "Teruslah berjuang. Jangan pernah berhenti belajar, ya." Siapa sangka, pertemuan kecil itu akan mengubah hidup Rian. Pelanggan tersebut ternyata seorang dokter, dan ia akan menjadi salah satu orang yang membantu Rian di masa depan. Bab ini menjadi titik awal perjalanan Rian menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, impiannya tetap menyala, dan ia tak akan berhenti berusaha. Hari-hari Rian semakin berat. Sepulang sekolah, ia langsung menuju warung tempatnya bekerja sebagai tukang cuci piring. Tangannya yang kecil harus bergelut dengan air sabun dan tumpukan piring kotor, sementara tubuhnya lelah setelah seharian belajar. Namun, semua itu ia jalani dengan ikhlas, karena ia tahu, ibunya semakin sering sakit dan tidak bisa bekerja seperti dulu. Suatu malam, saat ia pulang dari warung, Rian menemukan ibunya tergeletak di lantai rumah kecil mereka. Panik, ia segera memanggil tetangga untuk membantu. "Bu, bangun, Bu," serunya sambil mengguncang tubuh ibunya yang lemas. Seorang tetangga membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa ibunya mengalami kelelahan parah dan kurang gizi. "Kamu harus menjaga ibumu baik-baik, Nak. Dia butuh makanan bergizi dan istirahat cukup," ujar dokter itu. Mendengar itu, hati Rian semakin hancur. Bagaimana ia bisa memberikan makanan bergizi kalau untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan? Kondisi ekonomi semakin memburuk. Rian bahkan sempat berpikir untuk berhenti sekolah dan bekerja penuh waktu demi membantu ibunya. Namun, saat ia memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya tentang keinginannya berhenti sekolah, ibunya langsung menangis. "Jangan, Nak. Jangan pernah menyerah pada impianmu," lirih ibunya sambil menggenggam tangan Rian. "Ayahmu pasti ingin melihatmu sukses. Kamu harus terus sekolah." Mendengar itu, tekad Rian semakin kuat. Ia mencari cara agar tetap bisa sekolah sambil bekerja. Selain tetap mencuci piring di warung, ia mulai menawarkan jasa mengerjakan tugas sekolah teman-temannya dengan imbalan uang kecil. Kadang, ia juga membantu seorang petani di desanya memanen padi untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, beban yang ia tanggung semakin berat. Di sekolah, ia sering tertidur di kelas karena kelelahan. Ada kalanya ia datang tanpa membawa bekal atau uang jajan, hanya mengandalkan air putih untuk menahan lapar hingga sore hari. Suatu sore, ketika Rian sedang duduk di warung sambil membaca buku yang sudah lusuh, seorang pelanggan yang sering datang ke sana memperhatikannya. Pria itu, yang bernama Pak Anton, adalah seorang dokter yang bertugas di kota terdekat. "Kamu selalu membaca buku di sini, Nak. Kamu suka belajar?" tanya Pak Anton sambil tersenyum. Rian mengangguk. "Saya ingin jadi dokter, Pak, supaya bisa menolong orang seperti ibu saya." Pak Anton terdiam sejenak. Ia melihat sorot mata penuh tekad dalam diri Rian, sesuatu yang jarang ia temui. "Kamu anak yang hebat," katanya. "Apa kamu butuh bantuan?" Awalnya, Rian ragu untuk berbicara. Ia tak ingin dikasihani. Namun, melihat ketulusan Pak Anton, ia akhirnya mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya. Mendengar kisah Rian, Pak Anton pun tersentuh. Ia menawarkan bantuan berupa beasiswa dari sebuah lembaga sosial yang sering bekerja sama dengannya.
Saya bisa bantu rekomendasikan kamu untuk mendapatkan beasiswa. Tapi syaratnya, kamu harus tetap belajar dengan giat dan tidak menyerah, ujar Pak Anton. Rian tak bisa menahan air matanya. Ini adalah titik terang di tengah kegelapan yang ia hadapi. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima tawaran itu dan berjanji akan bekerja lebih keras. Meskipun mendapat beasiswa, perjuangan Rian belum selesai. Saat memasuki SMA, materi pelajaran semakin sulit. Ia harus belajar lebih keras, sementara ibunya masih sering sakit. Tekanan mental pun semakin besar. Suatu hari, ia merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan jadi dokter, gumamnya pelan. Namun, dalam momen keraguan itu, ia teringat kata-kata ibunya dan Pak Anton. Ia tidak boleh berhenti. Ia harus terus maju. Dengan semangat baru, ia kembali bangkit dan belajar lebih giat. Di sekolah, Rian mulai dikenal sebagai siswa berprestasi. Ia sering mengikuti lomba sains dan berhasil meraih beberapa penghargaan. Guru-guru semakin mendukungnya, dan ia mulai percaya bahwa mimpinya benar-benar bisa terwujud. Bab ini menjadi titik krusial dalam perjalanan Rian, di mana ia hampir menyerah, namun menemukan harapan baru yang membawanya lebih dekat pada cita-citanya. Setelah berhasil menyelesaikan SMA dengan nilai terbaik, Rian menghadapi tantangan baru, masuk ke Fakultas Kedokteran. Biaya kuliah sangat mahal, jauh di luar kemampuannya. Meski mendapat beasiswa, masih ada kebutuhan lain seperti buku, alat praktikum, dan biaya hidup di kota besar. Dengan semangat yang tak padam, Rian mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Selama berbulan-bulan, ia belajar siang dan malam, mengulang soal-soal, dan bahkan belajar di bawah lampu jalan ketika listrik di rumahnya padam. Pada hari pengumuman, dengan tangan gemetar, Rian membuka hasil ujian. Matanya membelalak, namanya ada di daftar penerima. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas favorit di Jogja, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Ia hampir tak percaya bahwa mimpinya mulai terwujud. Namun, perjuangan belum selesai. Ibu Rian menangis bahagia, tetapi juga khawatir. Nak, bagaimana nanti hidupmu di kota? Biaya makan, tempat tinggal. Ibu tak bisa banyak membantu, katanya dengan suara lemah. Rian menggenggam tangan ibunya. Ibu tenang saja. Saya akan bekerja sambil kuliah. Saya pasti bisa. Tinggal di Yogyakarta adalah tantangan baru. Rian harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh lebih sibuk dibanding kampung halamannya. Sementara teman-teman kuliahnya berasal dari keluarga mampu, ia harus berhemat untuk bisa bertahan. Untuk menutupi biaya hidup, ia mengambil pekerjaan paruh waktu. Setiap malam, ia bekerja sebagai penjaga toko kecil dan terkadang membantu di kantin kampus. Di siang hari, ia belajar keras di laboratorium, mendengarkan dosen, dan mengikuti praktik klinik. Kelelahan sering menghampirinya. Ada hari-hari di mana ia hanya tidur 2 atau 3 jam karena harus belajar untuk ujian. Pernah suatu hari, ia hampir pingsan saat praktikum karena terlalu lelah dan kurang makan. Salah satu dosennya, Dr. Budi, menyadari kondisinya dan bertanya, "Rian, kamu baik-baik saja?" Rian tersenyum lemah. "Saya baik, Pak. Hanya kurang tidur." Dr. Budi tahu bahwa Rian adalah mahasiswa berprestasi dan pekerja keras. Setelah mendengar kisahnya, ia menawarkan Rian pekerjaan sebagai asisten peneliti di laboratorium kampus, yang lebih sesuai dengan bidangnya dan memberinya penghasilan tambahan. Meski begitu, perjalanan kuliah tetap berat.
Ada saat-saat di mana Rian merasa putus asa. Ujian yang sulit, tekanan akademik, dan beban ekonomi sering membuatnya berpikir untuk menyerah. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di kosnya yang sempit, ia menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar sepadan? Apakah aku bisa bertahan? Namun, ia selalu mengingat pesan ibunya, jangan pernah menyerah pada impianmu. Ia juga teringat bagaimana ayahnya dulu bekerja keras untuk keluarga mereka sebelum meninggal. Ia tidak boleh mengecewakan mereka. Dengan tekad baru, ia bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Setelah bertahun-tahun perjuangan, akhirnya Rian memasuki tahun terakhir kuliahnya. Ia menjalani koas, koasisten, di rumah sakit, belajar langsung menangani pasien di bawah bimbingan dokter senior. Hari pertama di rumah sakit, ia mengenakan jas putih dan memasuki ruangan pasien. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang selalu ia impikan. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya seorang anak desa miskin yang tak punya apa-apa. Tapi sekarang, ia ada di sini, selangkah lagi menjadi dokter. Suatu hari, ia mendapat pasien seorang ibu tua yang mengalami komplikasi penyakit. Ketika ia membaca data pasien, ia terkejut. Nama pasien itu adalah Bu Lestari, guru SD yang dulu memberinya semangat untuk terus belajar. Dengan hati haru, ia merawat Bu Lestari dengan penuh kasih. Saat Bu Lestari menyadari siapa dokter muda yang merawatnya, matanya berkaca-kaca. "Rian, kamu sudah jadi dokter?" Suaranya bergetar. Rian tersenyum. "Terima kasih, Bu. Berkat ibu dan banyak orang baik lainnya, saya bisa sampai di sini." Hari kelulusan akhirnya tiba. Dengan toga dan ijazah di tangan, ia menatap langit dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku berhasil." Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Rian resmi menjadi seorang dokter. Hari kelulusan itu adalah momen paling emosional dalam hidupnya. Dengan toga dan ijazah di tangan, ia berdiri di depan gedung Fakultas Kedokteran, menatap langit, membayangkan wajah almarhum ayahnya, dan mengingat setiap tetes keringat perjuangannya. "Ayah, aku berhasil," bisiknya pelan, menahan air mata haru. Ibunya, yang kini semakin menua, duduk di barisan keluarga, menangis bahagia. "Nak, Ibu bangga sekali padamu," ucapnya saat Rian memeluknya erat. Namun, bagi Rian, perjalanan ini belum selesai. Ia tidak ingin hanya menjadi dokter yang sukses di kota besar. Ia memiliki satu impian yang lebih besar, kembali ke kampung halamannya dan membantu orang-orang yang dulu hidup dalam keterbatasan seperti dirinya. Setelah menyelesaikan program dokter muda, Rian memutuskan untuk kembali ke desanya di Jawa Tengah. Banyak orang menyayangkan keputusannya, teman-temannya di fakultas menanyakan mengapa ia tidak memilih bekerja di rumah sakit besar di kota dengan gaji tinggi. "Aku ingin kembali ke tempat aku berasal. Banyak orang di sana yang butuh pertolongan," jawabnya mantap. Saat Rian kembali ke desanya, ia disambut dengan penuh haru oleh para tetangga. "Rian, sekarang kamu benar-benar jadi dokter," seru seorang ibu yang dulu sering melihatnya belajar di bawah lampu jalan. Tak butuh waktu lama, ia segera membuka klinik sederhana di desa dengan modal dari tabungan dan bantuan beberapa kenalan yang mendukung misinya. Klinik itu kecil, hanya terdiri dari beberapa ruangan, tetapi bagi warga desa, itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Sebelumnya, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan pengobatan. Kini, mereka punya dokter sendiri. Rian memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Ia juga aktif mengedukasi warga tentang kesehatan, memberikan penyuluhan mengenai pola makan sehat, kebersihan, dan pentingnya imunisasi.
Meskipun niatnya mulia, tak semua orang langsung menerima kehadirannya dengan baik. Beberapa orang yang dulu meremehkannya masih skeptis. Anak miskin bisa jadi dokter? Jangan-jangan ilmunya setengah-setengah, ujar salah satu warga yang meragukannya. Namun, Rian membuktikan dirinya dengan tindakan. Ia menangani pasien dengan sabar, memberikan pengobatan terbaik, dan selalu ramah terhadap siapapun yang datang ke kliniknya. Lambat laun, kepercayaan masyarakat tumbuh. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke kliniknya dalam kondisi kritis karena demam tinggi. Orang tuanya hampir terlambat membawanya ke rumah sakit karena akses kesehatan di desa memang terbatas. Dengan sigap, Rian menangani anak itu, memberikan pertolongan pertama yang tepat hingga kondisinya stabil. Kalau bukan karena dokter Rian, anak saya mungkin sudah tidak tertolong, ucap sang ibu sambil menangis haru. Dari situ, semakin banyak warga desa yang mempercayainya. Rian tidak hanya menjadi dokter bagi mereka, tetapi juga bagian dari keluarga besar desa itu. Kesuksesan tidak membuat Rian lupa pada masa lalunya. Ia ingat betapa sulitnya ia dulu mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Malam-malam panjang yang ia habiskan dengan belajar di bawah lampu jalan, saat-saat ia harus menahan lapar karena uang saku yang tak cukup, dan momen-momen ketika ia hampir menyerah karena kelelahan, semua itu masih terpatri dalam ingatannya. Karena itu, ia bertekad untuk membantu anak-anak lain agar mereka tidak perlu merasakan penderitaan yang sama. Ia mulai merintis program beasiswa bagi anak-anak desa yang memiliki semangat belajar tinggi tetapi terbentur masalah ekonomi. Beasiswa itu tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga perlengkapan belajar, seragam, dan bimbingan agar mereka bisa mencapai impian mereka. Suatu hari, saat meresmikan program beasiswa itu di balai desa, ia berbicara di depan anak-anak dan para orang tua yang berkumpul. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tidak ingin ada anak lain yang harus mengalami kesulitan seperti aku dulu. Semua orang berhak memiliki kesempatan untuk bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik." Kata-katanya membangkitkan harapan di hati banyak orang. Para orang tua yang tadinya ragu apakah anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah kini memiliki harapan baru. Anak-anak yang sebelumnya merasa mustahil bisa kuliah kini mulai berani bermimpi. Berkat inisiatifnya, semakin banyak anak desa yang termotivasi untuk belajar. Bahkan, beberapa dari mereka berhasil mengikuti jejaknya dan diterima di fakultas kedokteran. Rian sering menerima surat dari anak-anak penerima beasiswanya, yang mengabarkan perkembangan mereka, bercerita tentang perjuangan mereka, dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Suatu hari, saat ia sedang duduk di teras kliniknya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun datang dengan wajah penuh semangat. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Dok, saya ingin jadi seperti Dokter Rian. Boleh saya belajar sama dokter?" Rian tersenyum dan menatap anak itu dengan penuh kebanggaan. Ia melihat dirinya sendiri dalam anak itu, seorang bocah kecil dengan impian besar, yang hanya butuh sedikit dorongan agar bisa melangkah lebih jauh. Ia mengusap kepala anak itu dengan lembut dan berkata, "Tentu saja. Kamu harus belajar rajin dan jangan pernah menyerah. Aku dulu juga anak desa sepertimu. Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu bersungguh-sungguh." Mata anak itu berbinar semakin terang, seolah-olah ia baru saja diberikan kunci menuju masa depan yang lebih baik. Momen itu membuat Rian semakin menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia kini telah menjadi harapan bagi banyak orang. Pada suatu sore, saat langit mulai berubah jingga, Rian sedang beristirahat di bangku kayu depan kliniknya,
menikmati semilir angin yang bertiup dari arah sawah. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan pikirannya mengembara ke masa lalu, saat ia masih seorang anak kecil yang penuh harapan tetapi tak tahu bagaimana mewujudkannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar mendekatinya. Saat ia membuka mata, seorang pria paruh baya berdiri di hadapannya. Rian menatap pria itu sejenak, lalu matanya melebar dalam keterkejutan. Itu adalah Pak Anton, dokter yang dulu membantunya mendapatkan beasiswa saat ia masih bekerja mencuci piring di warung. Wajah Pak Anton masih sama, meskipun kini telah dihiasi lebih banyak kerutan. Namun, sorot matanya tetap penuh kebijaksanaan dan ketulusan. Pak Anton tersenyum bangga. Rian, aku tahu kau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Aku senang melihatmu kembali ke desa dan membantu orang-orang. Rian merasa dadanya menghangat. Ia segera berdiri dan menunduk penuh rasa hormat. Dengan suara sedikit bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini." Pak Anton menepuk bahunya dengan lembut. Kau tidak hanya menjadi dokter hebat, Rian. Kau juga telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan itulah yang membuatmu benar-benar berarti. Rian menatap langit senja di desanya, mengingat semua perjalanan panjangnya, dari seorang anak miskin yang pernah diejek teman-temannya, seorang buruh cuci piring yang hampir putus sekolah, hingga kini menjadi seorang dokter yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Ia menghela napas lega dan tersenyum. Akhirnya, aku bisa membalas semua kebaikan yang pernah kuterima. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini hanyalah awal dari babak baru, babak di mana ia akan terus berjuang, menginspirasi, dan membawa perubahan bagi lebih banyak orang. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.